Shalom warga kerajaan, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Relativisme Menurut Alkitab. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, relativisme ini adalah keyakinan bahwa kebenaran itu tidaklah mutlak. Bahwa apa yang benar bagi seseorang mungkin tidak benar bagi orang lain. Di dunia saat ini, filosofi ini muncul dalam frasa seperti hidupi yang engkau rasa benar. Kemudian kita juga diminta untuk menerima pemahaman ini bahkan karena kebanyakan orang bisa melakukan sebuah gaya hidup dengan keyakinan bahwa itu benar. Maka hal itu menjadi benar. Itu yang akhirnya sungguh-sungguh menyesatkan. Karena mayoritas menyatakan itu benar, maka hal itu dianggap benar oleh semua orang. Hati-hati dengan pemahaman seperti ini. Ayat bacaan hari ini menyatakan bahwa satu-satunya kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Di luar itu tidak ada yang benar. Yesus tidak pernah berkata, akulah salah satu dari sekian banyak jalan. Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup di Yohanes 14 ayat 6. Kebenaran dalam Alkitab bukanlah sebuah gagasan, wawasan, atau pendapat, melainkan sebuah pribadi yaitu Yesus Kristus. Firman-Nya tidak berubah karena berasal dari Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Malaiki pasal yang ketiga ayat yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 mencatat hal-hal ini. Relativisme bertentangan dengan kebenaran Allah. Allah itu kudus dan sempurna, Yesaya 6 ayat 3. Kebenarannya berlandaskan pada hakikatnya atau kedaulatannya, bukan pada pendapat manusia. Mazmur 119 ayat 160 mengatakan, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Relativisme menyebabkan kekacauan moral. Hakim-Hakim 21 ayat 25 mengatakan begini, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bayangkan, ada sebuah saat di mana setiap orang Israel berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini bukanlah suatu kemerdekaan, tetapi ini merupakan benih kehancuran. Tanpa standar yang tetap, dosa menjadi hal yang biasa. Firman Tuhan harus menjadi standar kehidupan. Dalam dunia yang penuh dengan pemahaman yang salah, orang percaya harus kembali kepada standar firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Firman Tuhan adalah standar kehidupan. Tidak bisa yang lain. Semua opini, perasaan, dan filsafat di dunia, jika diuji dengan kebenaran firman Tuhan, pasti tidak akan memberikan kepuasan, kelegaan, atau bahkan jawaban. Kebenaran yang benar akan membebaskan, bukan menindas dan menjerat manusia. Nilai dunia akan mengatakan bahwa firman Tuhan itu mengekang kehidupan kita, tetapi justru sebaliknya yang terjadi adalah kebenaran firman akan memerdekakan hidup kita. Kebebasan sejati datang dari hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Ujilah setiap keyakinan, bahkan perasaan kita sendiri terhadap firman Tuhan sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat hari yang baru. Kami percaya bahwa hari yang indah ini merupakan hari yang Tuhan sudah ciptakan buat kami. Terima kasih kembali hari ini kami belajar tentang relativisme dan bahaya yang ada di kandungannya. Tuhan, kami mau mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah segala-galanya, bahkan itu landasan dari hidup kami. Kami akan bertemu banyak orang hari ini. Dan setiap hari dalam aktivitas kami, banyak nilai-nilai di dunia yang secara rame-rame, secara mayoritas sudah dilakukan. Itu bukan berarti itu benar. Itu sebabnya hari ini kembali firman-Mu Tuhan menjadi pedoman, menjadi pelita bagi langkah hidup kami, dan bahkan itu adalah dasar bagi hidup kami. Tuhan, ajari kami, karena kami adalah manusia yang sedang melawan arus dunia dengan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau menghakimi orang lain, tetapi kami mempunyai hikmat supaya orang bisa lihat kebenaran Kristus yang ada di dalam tindakan dan perkataan kami. Kami percaya kebenaran ini akan memerdekakan orang-orang juga yang ada di sekitar kami, dan juga memberikan jawaban bagi dunia yang sudah gelap ini. Kembali kami mau diingatkan bahwa segala-galanya kebenaran itu ada di dalam firman-Mu yang hidup. Kami akan menghidupi dan kami akan dikuasai oleh firman-Mu, dan kami akan mulai hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.